Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di tutorial Nahwu Al-Fahmu. Kali ini kita masuk di bab 12. Bagian D, kita akan membahas tentang syarat dan jawab. Struktur syarat jawab adalah sebuah kalimat tentang sebab akibat. Contohnya, jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Jika kamu malas, maka kamu akan gagal. Gitu. Aturan untuk syarat adalah yang pertama, fiilnya berbentuk khobari, kebalikan fiil tolabi. Dan ini nanti akan kita bahas tentang fiil khobari dan tolabi. Yang termasuk fiil tolabi adalah fiil amr, fiil nahi, dan fiil-fiil yang didahului alat tolab, yaitu istifham, arad, dan taksis. Jadi fiil khobari adalah yang bukan fiil di atas, gitu ya. Sedangkan kemudian aturan untuk syarat yang kedua adalah fiilnya mutasorrif. Maksudnya adalah bukan fiil jamid. Fiil jamid adalah fiil yang hanya memiliki satu bentuk saja. Contohnya laisa. Laisa itu hanya berbentuk fiil madi ya, laisa. Dan tidak ada bentuk fiil mudhari'nya, juga tidak ada bentuk fiil amrnya. Kalau itu contoh fiil jamid. Nah, ada juga fiil jamid yang hanya berbentuk fiil mudhari' saja, tidak ada fiil madi dan tidak ada fiil amrnya. Nah, syaratnya untuk syarat jawab ini adalah fiilnya bukan fiil jamid, begitu. Jadi harus fiil mutasorrif. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak didahului qad, lan, ma'nahiyah, asin, dan saufa, gitu. Struktur syarat jawab biasanya didahului oleh a, isim syarat yang menjazmkan. Isim syarat yang menjazmkan yaitu huruf jazm yang menjazmkan dua fiil mudhari. Ini pernah kita bahas di alat yang menjazmkan dua fiil mudhari, diantaranya in, idma, manma, mahma, mata, ayana, aina, ainama, anna, haitsuma, kaifama, dan ayu. Gitu, ini sudah kita bahas. Kemudian contohnya adalah lafad in. Kita ambil contoh lafad huruf in. In taqra tafham, jika kamu membaca maka kamu akan faham. In adalah harfu syartin, kemudian taqra adalah fiil syarat, tafham adalah jawabu syarti. Contoh yang kedua, man yazra yahsud. Man adalah harfu syarat, yazra adalah fi'lu syarti, yahsud adalah jawabu syarti. Maka kalau kita lihat di situ, dua-duanya jazm, disebabkan ada harfu syarti tadi. Yazra menjadi sukun, yahsud juga menjadi sukun. Kemudian biasanya struktur jawab syarat didahului oleh B, isim syarat yang tidak menjazmkan. Contohnya ada juga isim syarat yang tidak menjazmkan. Contoh lafadz lau, jika, fungsinya menafikan jawab dan fiil syarat. Lau ihtamal maridu la salima. Atau lafadz laula, laulal hawa'u ma'asya insanun, menafikan jawab agar terwujud fiil syarat. Contohnya laulal hawa'u ma'asya insanun, jika tidak ada udara maka manusia tidak akan hidup. Yang ketiga ada lafadz kullama dan lama, setiap kali atau semakin, mensyaratkan kata kerja yang telah lampau. Kullama ra'aitu fakiran ataftu alaihi, setiap saya melihat orang fakir, ataftu alaihi, saya iba kepadanya. Kemudian lafadz idza juga, idza maridtu fadhhab ila tabib, itu salah harokat. Fadhhab ila tabib, jika kamu sakit, fadhhab ila tabib, maka pergilah ke dokter. Kemudian poin 5, amma, adapun, ini fungsinya untuk mentafdilkan atau mengunggulkan. Uhibbu kulla darsi, saya suka kepada semua pelajaran. Amma darsun nahwi, adapun pelajaran nahwu, fa aksaruha hubban, adalah yang paling saya sukai, gitu. Maka lafadz amma untuk mentafdilkan. Kemudian ada penjelasannya, lafadz kullama dan lama adalah dzaraf madi, maka di depannya harus fiil madi. Sedangkan lafadz idza adalah dzaraf, di depannya harus fiil zahir atau muqaddar, gitu. Kemudian lafadz amma ini harus disertai dengan fa jawab. Maka amma darsun nahwi fa, maka ada fa jawabnya. Ini adalah aturan-aturan tertentu yang terdapat pada huruf-huruf tersebut.
Kemudian kita ambil contoh struktur syarat jawab. Ini ada di pelajaran mahfudzat lah ibaratnya begitu. Contohnya man sara ala darbi wasola. Saya kasih tanda strip, itu berarti membedakan antara syarat dan jawab. Man sara ala darbi ini syarat, jawabnya adalah wasola. Man jadda wajada, man sobaro zofiro, man qala sidquhu, barang siapa yang sedikit kejujurannya, qalla sadiquhu, maka akan sedikit pula temannya. Jarib walahid, cobalah dan perhatikanlah. Takun arifan, maka kamu akan mengetahui. Man yazra yahsud, idza sadaqal azmu wa hasabil. Kemudian aslih nafsaka yasluh lakan nas, man arafa muda safari ista'adda, man hafara hufratan wa fiha, man kathura ihsanu kathura ikhwanuhu, utruk asyarra yatruka, man aduba lisanuhu kathura ikhwanuhu, idza tamal aqlu qallal kalamu, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, man zalama zulima, man anaka ala syarri zalamaka, idza kabural matlubu qallal musaidu. Itu contoh struktur syarat jawab. Kemudian contoh struktur syarat jawab pada Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum, maka bentuknya sukun, yansurkum karena mazum. Wa man yattaqillaha, tadinya yattaqi karena mazum, maka hadfu harfil illah, maka dibuang huruf iya-nya. Tadinya yattaqi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Aina ma takunu ya'ti, tadinya ya'ti, kemudian harfu harfil illah menjadi ya'ti bikumullahu wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum fa idza faragta fansab wa idza kilang suzu fangsuzu yarfa Allah. Kemudian karena menghadapi sukun atau alif lam di situ, maka huruf ainnya dikasroh, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu sekilas tentang jawab syarat, semoga bermanfaat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kepada kalimat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.